Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bisa selalu bersuka cita di tengah situasi saat ini. Karena saudari kami tadi pagi Engkau panggil, maupun Yosua, keluarga Baha, Rio, anak dan cucu lagi berduka. Dan kami pun merasakan duka yang sama. Dalam situasi ini, se-Jabodetabek begitu banyak brothers dan sisters yang terpapar COVID. Mulai kondisi ringan sampai kondisi yang lagi kritis di rumah sakit. Kami tahu Tuhan, Engkau tetap Bapa yang setia menjaga kami. Keputusan-Mu adalah keputusan mutlak, yang terbaik dan tidak ada satupun yang bisa membatalkan apa yang telah Engkau tetapkan. Lagi ini kami membutuhkan Engkau berfirman. Kami membutuhkan kekuatan dari Engkau. Petunjuk, tuntunan dari Tuhan. Untuk kami terus melanjutkan hidup kami. Melewati semua masa yang sulit ini, tidak melemahkan kami, tidak melumpuhkan kami, tetapi menguatkan kami. Membuat kami bergantung lebih dan lebih lagi kepada Engkau, melihat Engkau lebih dan lebih lagi di atas segala fakta yang ada. Sebelumnya saudara kami Andreas juga kehilangan papanya. Kami tahu Tuhan, penghiburan dari Engkau dan kasih kami satu sama lain sebagai keluarga Allah akan memberikan kami kekuatan baru. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami, anak-anak. Berfirmanlah Bapa, biarlah pagi hari ini jiwa kami terpuaskan oleh firman-Mu, merasakan damai sejahtera Tuhan, keyakinan akan rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi masa depan penuh harapan, meskipun kami belum bisa melihat saat ini. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semua jemaat. Saat ini kita sangat bersyukur dengan segala kondisi yang ada. Hampir tiap hari kita dengar kabar buruk ya. Banyak hal yang membuat kita bisa fokus kepada situasi, bisa juga tergoncang iman kita, atau bisa juga bertanya banyak hal. Tapi hal yang terutama yang kita harus mengerti hari ini, kita tetap memiliki Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Kita anaknya, kita harus percaya itu. Amin. Kita adalah keluarga. Dan kita belajar 1 bulan ke depan tentang family in Christ. Justru keadaan ini akan membuat kita melihat kembali bahwa kita membutuhkan satu keluarga, yaitu keluarga Kristus, dan menghadapinya sebagai keluarga. Hidup sebagai keluarga Allah, ini yang kita akan belajar dalam khotbah 30-an menit ke depan. Tema kita dari 1 Timotius 3 ayat 14 sampai 15. Di ayat 14 dikatakan seperti ini, semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Semuanya itu kutuliskan kepadamu. Kata semuanya itu dalam bahasa Indonesia kurang jelas, tetapi dikatakan di Amplified Bible dikatakan, I'm writing these instructions to you. Saya menuliskan petunjuk ini kepadamu. Karena inilah tujuan Paulus menulis surat kepada Timotius, supaya Timotius memberikan petunjuk bagaimana jemaat itu hidup. Hidup seperti apa? Hidup sebagai keluarga Allah. Banyak kita temukan di kitab 1 Timotius tentang instruction atau nasihat dan menasehatkan, mengingatkan. Salah satu dikatakan di 1 Timotius 4 ayat 6, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Point out these instructions to the brothers and sisters. Engkau akan menjadi seorang
pelayan Kristus Yesus yang baik. Mendidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Timotius sebagai seorang pelayan, dia pun membutuhkan satu tugas untuk memberikan instruksi kepada saudara-saudari. Itulah bukti, itulah tanda seorang pelayan yang baik, pemimpin yang baik. Dia selalu memberikan nasihat, mengingatkan, petunjuk kepada saudara-saudarinya, supaya kita terdidik, terlatih dalam iman kita, bahkan ajaran sehat yang kita ikuti. Jadi kita butuh diingatkan satu sama lain. Amin. Nasihat itu adalah kebutuhan kita bersama. Mulai dari pelayan, siapapun kita sebagai jemaat, kita butuh nasihat. Amin. Mengapa kita butuh nasihat? Di gereja Efesus kita melihat ada beberapa persoalan yang terjadi atau isu yang terjadi. Untuk setiap isu itu dibutuhkan juga petunjuk, instruksi yang spesifik bagaimana kita menghadapi itu. Ada pengajaran yang korup, penuh dusta dan menyesatkan. Untuk orang ini diberikan instruksi. Pengajar palsu harus dihentikan. Ajaran sehat yang harus diajarkan terus-menerus. Hari ini sama, kita bisa mengalami di dalam gereja kita pengajaran-pengajaran yang bersumber dari psikologi, yang bersumber dari pengetahuan manusia, filosofi manusia, tapi itu belum tentu belajar dari ajaran yang sehat. Ada perdebatan teologis yang tidak putus-putus yang dikatakan itu hanya menghasilkan persoalan. Kita bisa berdebat berbagai hal, bertanya berbagai hal. Tapi dikatakan, diberikan petunjuk, pria daripada kita berdebat, lebih baik kita berdoa, sama-sama berdoa dengan tangan suci, tanpa marah, dan tidak ada perselisihan. Perempuan kaya yang di dalam jemaat, mereka berusaha mengajar di dalam ibadah. Tetapi Paulus mengatakan, ini akan membuat kekacauan. Perempuan berdiam diri, menerima ajaran dengan patuh. Pemimpin dianggap rendah, bahkan termasuk Timotius sendiri, karena dia sangat muda dengan segala kekurangannya di sana. Tapi dikatakan, pilihlah pemimpin yang punya nama baik di dalam dan di luar jemaat. Kita butuh pemimpin seperti itu. Perlakuan tidak patuh terhadap sesama jemaat, tidak tahu memperlakukan satu sama lain sebagai keluarga Allah. Dikatakan, perlakukan orang tua sebagai bapa, wanita tua sebagai ibu, orang muda sebagai saudara laki-laki, perempuan muda sebagai adik. Ada lagi para janda yang berlaku tercela, mereka dibantu kebutuhannya, tetapi mereka melakukan hal-hal yang tidak benar. Dan ada juga motivasi yang salah, ingin memperoleh kekayaan di dalam beribadah. Ini yang perlu kita peringatkan, bahaya cinta uang, jadilah kaya dalam kebajikan. Kekayaan kita bukan materi, tetapi kebajikan. Amin. Kita butuh ini, di dalam keluarga selalu itu. Makanya dikatakan di ayat 15, jadi jika aku terlambat, maksudnya jika Paulus belum ada di Efesus, Timotius sudah tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Dikatakan di sana, hidup sebagai keluarga Allah, tahu bagaimana orang harus hidup. Di Amplified Bible, hidup itu, bagaimana orang harus hidup. Dikatakan di sanalah, how to conduct. Di King James dikatakan, behave, conduct dan behave. Berperilaku yang pantas atau patut. Hidup sebagai keluarga Allah, kita perlu membangun hubungan di atas perilaku, perbuatan yang patut terhadap satu sama lain. Mengapa ini perlu diajarkan? Apakah kita otomatis, kita keluarga Allah langsung tahu bagaimana hidup keluarga Allah? Tidak. Inilah keluarga dalam hidup saya. Masing-masing kita punya. Saya punya keluarga saya sendiri, keluarga Sinaga. Disinilah saya lahir dan dibesarkan. Dengan segala perilaku yang kami punya di sana. Kondak yang kami punya di sana. Dari kecil sampai besar. Jadi ada satu perilaku yang
valid di dalam keluarga Sinaga. Tetapi ketika saya menikah, saya juga punya keluarga Sidabutar. Mereka juga punya perilaku yang berbeda, cara memperlakukan satu sama lain itu berbeda, dan itu adalah nilai yang dominan di dalam keluarga itu, berbeda. Dan saya juga punya, kita di dalam Zoom ini sekarang, keluarga Allah. Dengan background kita masing-masing, dibesarkan dengan cara berbeda, dan sekarang kita hidup sebagai keluarga Allah. Apakah mudah hidup sebagai keluarga Allah? Karena belum tentu yang di keluarga Sinaga, kondak yang berlaku, perilaku yang berlaku di keluarga Sinaga itu nggak berlaku di dalam keluarga Allah. Di keluarga Sidabutar berlaku, tapi belum tentu berlaku di keluarga Allah. Apalagi kita yang ratusan ini hidup sebagai keluarga Allah dengan background keluarga kita masing-masing. Bagaimana kita hidup berperilaku satu sama lain, memperlakukan saudara-saudari kita satu sama lain. Kita perlu diberikan instruksi, petunjuk bagaimana kita berperilaku sebagai keluarga Allah. Amin. Di 1 Timotius 5 ayat 1-2. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Ini berlaku kepada pria, maksudnya laki-laki yang lebih tua dari kita. Kita akan memperlakukan mereka sebagai bapa. Tegurlah orang muda, laki-laki yang muda maksudnya sebagai saudara. Orang yang lebih muda dari kita sebagai saudara kita. Perempuan yang tua sebagai ibu. Kita memperlakukan semua orang di dalam jemaat karena dia adalah saudari kita yang lebih tua. Kita perlakukan sebagai ibu. Apa artinya? Bapak, ibu. Itu hormat. Dan perempuan-perempuan muda sebagai adik kita. Ini adalah rumus hubungan. Hubungan yang murni namanya. Kita melakukan semuanya hubungan itu, menganggap orang tua dan saudara, itulah kemurnian di dalam hubungan. Di 1 Timotius 6 ayat 1-2 ini berbicara hubungan karyawan dengan bos, atasan. Kalau atasan kita itu adalah orang yang tidak percaya, dikatakan semua orang yang menanggung perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Brother sisters, kita semua di sini bekerja kepada orang dunia mungkin. Bos kita bukan orang percaya, tetapi dikatakan mereka layak mendapat segala penghormatan kita. Bukan hanya dihormati sedikit, tapi segala. Ini yang menentukan bahwa kita keluarga Allah. Tujuannya apa? Jangan sampai cara kita berlaku kepada atasan kita, nama Allah dan ajaran kita dihujat orang. Jika Tuhan mereka seorang percaya, artinya brother, saudara kita sendiri adalah bos kita, atasan kita. Janganlah ia kurang disegani. Bukan karena dia saudara kita menjadi tidak disegani, menjadi sembarangan, menjadi pakai saudara di kantor. Tidak segannya kita karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Justru lebih baik kita layani, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Brother sisters, mungkin nggak terlalu banyak juga kita di sini bekerja, tapi mungkin kita beruntung karena owner, bos, atasan kita mungkin saudara kita sendiri. Tapi pertanyaannya, ketika kita bekerja kepada saudara kita sendiri, apakah dia menjadi lebih disegani? Atau kita lebih layani? Atau justru kita lebih menuntut? Atau kita justru berlaku sembarangan? Orang yang dunia aja kita harus layak mendapat segala hormat kita. Berarti kalau dia saudara kita, 2 kali lipat harusnya kita lebih hormat kepada mereka. Itu yang dikatakan jemaat dari Allah yang hidup. Kenapa dikatakan kita jemaat dari Allah yang hidup? Karena setiap cara kita berperilaku terhadap satu sama lain, terhadap orang lain, menunjukkan yang pertama, kita jemaat dari Allah yang hidup. Kita bukan jemaat dari Allah yang mati. Maksudnya Allah yang hidup di sini adalah Allah yang benar-benar hidup di dalam kehidupan kita. Ini
yang terjadi harusnya di jemaat di Efesus. Hidup dari jemaat Allah yang hidup. Ini harusnya hidup kita. Dan orang melihat, ini Allahnya hidup. Dari cara kita hidup, orang bisa lihat Allah itu hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Tertib keselamatan. Tertib keselamatan. Apa maksudnya? Kita ini tertib. Tidak sibuk dengan dongeng, silsilah, menghasilkan persoalan yang tidak putus-putus, tapi tidak ada hubungan dengan keselamatan. Hidup kita sudah kunci, tertib di dalam hidup keselamatan. Kita tidak mau satu hidup yang tidak membawa kita kepada keselamatan. Hubungan kita satu sama lain hari ini, saling menasehatkan enggak? Supaya kita semua tertib dalam keselamatan. Amin. Tenang dan tenteram. Hidup kita itu harus tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Apa yang membuat kita hari ini bisa tenteram hidup kita? Tidak banyak konflik, tidak sakit hati, tidak stres, karena kita penuh kesalehan dan kehormatan satu sama lain. Apakah kita hari ini punya pikiran yang murni, saleh terhadap satu sama lain? Kita penuh penghormatan enggak kepada satu sama lain? Setiap kita melihat brother dan sister kita punya pikiran yang murni atau negatif? Kita menghormati mereka sebagai anak Allah yang menerima Roh Kudus, yang ditebus oleh Yesus. Kita melihat mereka seperti itu. Jemaat Allah yang hidup hari ini, berapa banyak terjadi di dalam gereja perpecahan, perebutan kekuasaan. Kenapa? Karena Allahnya tidak hidup di sana. Yang hidup cuma kitanya, bukan Allahnya yang hidup, tapi kitanya. Karena Allah tidak mungkin terpecah. Amin. Beribadah, melatih diri beribadah, karena berguna untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Wow, kita lagi beribadah saat ini. Tapi kita melihat enggak? Kenapa kita perlu beribadah hari Minggu dan ibadah-ibadah yang lain? Karena ibadahlah menunjukkan cara hidup jemaat Allah yang hidup. Karena ibadah inilah menunjukkan bahwa kita tidak hanya hidup untuk ini, hari ini, dunia ini, tapi kita hidup untuk yang akan datang. Karena kita punya hidup sekarang dan hidup yang kekal. Makanya beribadahlah jembatan. Kita nggak perlu beribadah kalau kita hanya untuk hidup di dunia ini. Buat apa? Karena justru kita beribadah hari ini karena kita percaya kita punya hidup yang akan datang. Hidup yang sesungguhnya. Amin. Jadi kita semangat beribadah ya, semangat menyanyi, berdoa, tepat waktu, kita berfellowship. Karena ini tentang hidup yang akan datang dan hidup ini. Kita menikmati ibadah di hidup ini, tetapi suatu hari ibadah itulah hidup kita sehari-hari di surga. Amin, brothers and sisters. Berpengharapan. Wow, saya suka sekali ini. Apa yang membuat kita hari ini masih berjuang, masih berdiri lelah di tengah situasi pandemi dengan segala dampak ekonomi? Sekarang berlaku PPKM, terbatas segala hal. Tetapi kita apakah menjadi orang yang malas, menyerah, pasrah, mengeluh, menyalahkan, hidup dalam kepahitan, hidup dalam kritik, atau kita orang yang berhidup berpengharapan kepada Allah yang hidup? Allah kita hidup loh. COVID tidak lebih berkuasa dari Allah kita. Allah kita hidup. Makanya apapun keadaan kita, brother sister, hari ini yang kita lagi terpapar, kita lagi sakit, apapun, nggak harus COVID yang lain, bahkan ekonomi, kita akan tetap berjerih lelah, berjuang. Kenapa kita berjuang? Karena kita punya pengharapan kepada Allah yang hidup. Amin. Bertumbuh. Dalam situasi saat ini kita nggak lumpuh, tapi kita bertumbuh. Justru di situasi saat ini kita membutuhkan seluruh keluarga Allah ini. Dengan segala karunia yang dimiliki setiap orang, kita satukan itu,
Kita gunakan setiap karunia itu untuk mendukung satu sama lain, untuk survive, untuk lewati situasi saat ini. Supaya kemajuan kita nyata bagi semua orang. Wow, saya suka sekali kalau melihat orang itu bertumbuh imannya, bertumbuh kasihnya, bertumbuh pengharapannya, menggunakan karunia yang ada, segala potensi di dalam dirinya. Kita bertumbuh dalam hal itu. Apakah kita bertumbuh hanya untuk menyapa brother sister kita setiap hari? Apakah kita bertumbuh menggunakan karunia kita yang suka memberi? Bertumbuh gak kita dalam memberi? Bertumbuh gak semua karunia-karunia yang baik yang Tuhan berikan dalam diri kita? Atau justru sekarang redup? Menjadi egois, menjadi self-pity, mengasihi diri sendiri, menghitung masalah, tapi tidak melihat lagi sukacita yang diberikan Tuhan. Berikutnya dikatakan bertanding, amin. Kita bertanding, dikatakan di sana kita sebagai atlet, kita sebagai petani, kita sebagai prajurit. Kalau kita baca di Timotius, mengapa kita bertanding? Karena kita belum finish. Karena kita harus menyelesaikan pertandingan iman kita, dan kita merebut hidup yang kekal. Mengakhiri hidup sebagai seorang murid Yesus yang setia, itu adalah sukacita. Hukum Yosua. Dia mengakhiri pertandingan. Dia telah merebut hidup kekal. Sebenarnya yang menyedihkan kita bukan beliau. Penyakit apapun yang membawa dia kembali ke Bapa itu tidak masalah lagi, dia tidak sakit. Dia merebut hidup kekal itu sampai akhir dia bertanding. Pertanyaannya lah, kita hari ini udah menyerah atau udah berhenti bertanding? Kita masih benar-benar enggak bertanding dalam iman itu. Enggak ada orang bertanding untuk kalah, bertanding itu untuk menang. Untuk merebut hadiah, trofi, hidup kekal dari. Kita masih punya sikap bertanding enggak hari ini? Kita masih saling memberi nasihat enggak untuk kita punya hidup seperti ini? Kita masih melihat ini enggak di dalam grup kita, di dalam diri kita, di dalam saudara-saudari kita? Kalau tidak, kita perlu saling menasehatkan satu sama lain. Ayo brother sisters. Amin. Yang kedua, ketika kita memperlakukan berperilaku yang patut terhadap saudara dan saudari kita di dalam keluarga Allah ini, itu menyatakan bahwa kebenaranlah dasar dan tiang penopang hidup kita, bukan hal lain. Kita lihat pondasi seperti sebuah bangunan, pondasi, kekuatan pondasi dan pilar. Pondasi itu di bawah, nggak kelihatan. Pilar itulah seluruh kerangka penyangga bangunan. Bergantung ke sinilah seberapa kokoh bangunan itu, seberapa hebat bangunan itu, seberapa megah bangunan, seperti terlihat seperti apa. Itulah kebenaran. Kebenaranlah yang menjadi dasar, yang menjadi tiang penopang struktur dalam hidup kita. Jadi ketika apapun yang terjadi, penyakit, COVID, ekonomi, PHK, kebenaran tetap jadi dasar kita, menopang hidup kita. Amin. Tidak ada jemaat yang bisa dibangun di atas dasar yang lain. Itu 1 Korintus 9 ayat 11. Selain Kristus. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, apalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kristus adalah kebenarannya kita. Jadi ketika kita berbicara kebenaran di dalam keluarga Allah, itu bukan tentang kebenaranku atau kebenaranmu. Bukan perasaanku, perasaanmu yang benar, pengalaman. Bukan, kebenaran daripada dasar dan tiang itu sendiri, itu Kristus. Kebenaran Kristus. Kita lihat di 1 Timotius 6 ayat 3-5. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Wow, firman Tuhan, pengajaran Kristus,
dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Dikatakan kita ini tidak lagi berpikiran sehat akibat dari kita tidak membangun dasar dan pilar di dalam kebenaran Kristus, firman Tuhan. Yang terjadi apa? Semua orang berlagak tahu, padahal tidak tahu. Berapa banyak orang hari ini berfirman, mengucapkan kata-kata, tapi pertanyaan, kita tahu nggak itu benar nggak? Kata-kata Tuhan atau kata-kata kita sendiri? Pikiran Kristus atau pikiran kita sendiri? Hasilnya adalah kalau bukan pikiran Kristus, kita akan mencari-cari soal, bersilat kata. Dikatakan kita masuk dalam persoalan yang tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada keputusannya, tidak ada yang final, tidak ada yang mantap. Yang ada adalah hasilnya dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan. Kenapa terjadi hari ini di dalam jemaat? Masalah satu sama lain, konflik satu sama lain, tidak bisa membereskan, cedera di dalam hati, dengki, curiga, karena tidak lagi berpikiran sehat, tidak lagi ajaran sehat Kristus, tidak sehat pikiran kita, sakit pikiran kita, dan yang kehilangan kebenaran. Dari awal tahun kita bicara personal time with God. Kalau kita menghasilkan banyak waktu dengan Tuhan, pikiran Tuhanlah yang masuk ke pikiran kita, sehat pikiran kita. Saya 10 hari kemarin berada di isolasi di rumah sakit. Saya melihat orang, siapa yang bisa sembuh dan sehat. Kita menerima obat yang sama, dokter yang sama, suster yang sama, tindakan yang sama, kamar yang sama. Tetapi saya melihat di sana, apa yang membuat orang bisa lebih cepat sembuh dan apa yang membuat orang bisa lebih kuat? Pikiran. Di dalam ruangan kecil, di mana jatah ruangan saya hanya tempat tidur. Tempat tidur itu lebarnya 80 cm, berarti hanya 120 kali 2 meter buat saya. Itu beda dikit aja sama kuburan sebenarnya tempat tidur itu. Dan itulah setiap orang kami dapat jatah dalam satu ruangan 5. Yang tadinya kapasitas 3 jadi 5. Hanya dibatasi oleh tirai. Jadi saya bisa dengar napas setiap orang, saya bisa dengar keluhan setiap orang dengan berbagai level. Tapi saya melihat hal yang paling sulit di sana adalah bukan tentang dokter, perawatan. Nah, sudah, kita udah dapat perawatan, udah dapat obat, udah dapat tindakan, udah aman harusnya. Tetapi pikiranlah yang menentukan sehat atau tidak pikiran. Saya bersyukur ada di sana 10 hari. 10 hari adalah 10 hari terbaik saya bersama dengan Tuhan. Mengapa? Karena saya nggak punya kekuatan, saya belajar bahwa Tuhan adalah kekuatan saya. Di sanalah saya mengerti bagaimana menjaga pikiran saya. Saya hanya masukkan terus kebenaran. Alkitab menjadi kebutuhan luar biasa bagi saya. Saya bisa merasakan powernya firman itu di sana. Saya baca banyak. Firman Tuhan membuat saya bisa tidur, yang biasanya saya susah tidur. Firman Tuhan membuat saya mengerti bahwa ada Tuhan di sini, eksis bersama saya di sini. Saya bisa bayangkan, Tuhan itu peluk saya setiap saya tidur. Bahkan saya punya doa-doa saya yang luar biasa dalam 10 hari itu. Saya mendoakan setiap brother dan sister. Saya mendoakan setiap kita pergumulan. Saya menjadi lebih detail melihat semua. Wow, kebayang gak hari ini? Kalau pikiran kita adalah pikiran Kristus, ajaran Kristus, sehat pikiran kita, dan kebenaran itu menjadi kuat di dalam hidup kita. Keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang benar. Amin, brother sisters. Berapa banyak ketika pikiran sehat,
ketika kita memutuskan berdasar kebenaran, berapa banyak masalah terhindarkan. Situasi menjadi lebih baik dalam hidup kita. Kita ambil keputusan. Kita positif COVID. Kira-kira pertama pikiran kita apa? Pikiran Kristus kah? Sehatkah pikiran kita? Atau tiba-tiba mulai negatif? Kondisi sekarang ini cenderung orang walaupun sudah positif dari COVID, tapi pikiran kita sebenarnya berbahaya, itu negatif terus. Kita sudah positif dikatakan, kita udah dikatakan udah negatif kita dari ini, dari COVID, tetapi kita juga negatif dari pikiran. Negatif dari COVID, oke, amin. Tapi jangan negatif di pikiran. Itu lebih susah virusnya. Bahkan saking negatifnya hari ini orang yang lihat kebenaran itu sudah hilang dari diri kita. Ada satu lagi dikatakan, kita melihat ibadah bukan lagi tadi sebagai untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Kita melihat ibadah ini membawa keuntungan atau tidak. Apa untungnya bagi saya beribadah? Kalau ada itu di pikiran kita, wow, mungkin kita perlu cek. Apakah kita masih hidup sebagai keluarga Allah? Brother sisters, 1 bulan ke depan, kita akan belajar kembali untuk hidup sebagai keluarga Allah. Kita akan belajar kembali bagaimana saya berperilaku kepada saudara dan saudari saya. 2 Timotius 4 ayat 3-4. Kita tahu surat 1 Timotius sudah begitu instruksi jelas. Tapi orang, bukan keadaan lebih baik, tapi lebih buruk. Di 2 Timotius 4, ini keadaan mereka. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Wow. Memalingkan telinga dari kebenaran. Ibaratnya memalingkan, nggak mau dengar, kayak anak kecil nggak mau dengar atau tutup telinga gini, nggak mau. Tetapi ketika diceritakan cerita yang tidak, filsafat, psikologi yang nilai kebenarannya jauh-jauh di bawah kebenaran Tuhan. Orang suka hari ini psikologi. Bukan salah psikologi, selama itu tunduk kepada kebenaran Tuhan. Karena psikologi berasal dari Tuhan, hikmat Tuhan. Orang lebih suka hari ini berbicara dengan istilah psikologi, nggak suka bicara istilah firman Tuhan. Orang lebih suka bicara hari ini apa? Filsafat, hal-hal yang viral. Orang lebih suka baca di googling daripada baca di Alkitab langsung. Kenapa? Kita suka fiksi, lebih menarik. Orang lihat hari ini di bioskop ya, udah lama kita nggak nonton bioskop. Film tentang setan selalu lebih laku daripada tentang Tuhan. Kenapa kita begitu tertarik dengan fiksi loh? Fakta atau fiksi kata. Ajaran sehat. Hari ini tidak gampang orang menerima ajaran sehat, makanya orang juga makin takut memberikan nasihat. Karena diabaikan. Tapi tidak ada cara lain. Untuk kita hidup sebagai keluarga Allah, pertama kita harus suka nasihat. Suka ajaran sehat. Instruksi. Tidak berlagak tahu. Apa yang kita suka dengar hari ini? Firman Tuhan? Atau kita lebih suka mendengarkan hal-hal lain? Saya mengingatkan satu hal. Kita tidak kekurangan informasi tentang COVID. Ini balik ke awal kita mulai COVID. Tiba-tiba sekarang semua ahli COVID. Jujur, saya mau katakan di brother sister, kita keluarga Allah. Family of God. Brothers, dikatakan tadi, laki-laki harus duduk bersama, tidak bersoal jawab, tidak berteologi, tetapi kita duduk bersama, berdoa, memberikan tangan yang suci dan tidak perselisihan. Brothers, berapa banyak kita mengajak berdoa satu sama lain dalam grup. Kita semua memberikan informasi tentang COVID, tentang ini, nggak ada yang salah dengan itu. Tetapi kita jangan berkutat di situ. Semua udah tahu kok informasi, tinggal Google 3 menit udah cukup, banyak informasi. Tapi hari ini berapa banyak brothers dan sisters kita berbagi kebenaran.
yang menjaga pikiran tentang Tuhan. Kenapa kita tidak suka berbagi tentang Tuhan, tentang ajaran firman? Kita lebih suka berbagi informasi, forward. Saya lebih memilih berbagi saat teduh, personal time saya dengan Tuhan kepada brother. Kalau mereka nggak suka, wah saya ngeri. Kalau hari ini jangan-jangan kita udah memalingkan telinga dari kebenaran, dari firman Tuhan. Kita lebih suka membukanya bagi COVID. Jangan-jangan COVID udah lebih banyak memenuhi pikiran kita daripada Tuhan. Ini bahaya. Brother sisters, saya bilang stop menonton berita ribet di sana. Berbagilah satu sama lain tentang Tuhan. Berperilakulah satu sama lain sebagai keluarga Allah. Hidup tenang, yang menenangkan tadi. Tentram, tertib, keselamatan. Bukan yang membuat heboh, bertumbuh, beribadah. Berapa banyak kita hari ini mengajak brother dan sister kita berdoa? Ajak aja doa di telepon. Berapa banyak kita hari ini mengambil waktu dalam setiap hari, hubungi saudara kita 10 menit atau 20 menit, 2 orang 10 menit, tapi kita bicara apa yang kita lihat tentang Tuhan. Bukankah itu harusnya kita berperilaku sebagai keluarga? Bagaimana kita berperilaku yang patuh terhadap satu sama lain di tengah pandemi saat ini? Ketika ada brother sister nanya keadaan kita, bagaimana kita berlaku? Kita berlaku nggak sebagai jemaat Allah yang hidup dan kebenaran sebagai dasar dan pilarnya kita? Ketika kita bertanya kepada orang lain, itu membantu orang nggak sebagai jemaat yang hidup dan kebenaran sebagai dasar? Kalau hari ini kita diberikan nasihat oleh brother sister kita negatif, marah, kesal, atau tidak suka. Selama saya 10 hari di rumah sakit, saya mendapat ratusan nasihat. Dan saya katakan ke diri saya, apapun nasihat brother sister itu, bahkan berulang, bahkan ada yang sama-sama di forward. Satu hal yang saya katakan kepada diri saya, mereka saudara yang mengasihi saya. Mereka saudara yang mengasihi. Walaupun kadang-kadang nasihatnya nggak pas bagi saya, karena memang itu nggak tepat. Tapi bukan karena mereka jahat, karena mereka tidak tahu keadaan saya. Ya saya kasih tahu keadaan saya, sejujur-jujurnya biar mereka juga kasih nasihat yang pas. Jangan tidak suka dinasehati hari ini. Amin, brother sisters. Bulan ini kita hidup sebagai keluarga Allah. Artinya apa? Kondang, berperilaku yang patut satu sama lain. Patutkah perlakuan kita terhadap satu sama lain selama ini? Koreksi. Patutkah perlakuan kita terhadap satu sama lain hari ini? Keluarga Allah yang berperilaku seperti Allah yang hidup. Bagaimana Kristus Allah memperlakukan saudara-saudari kita? Begitukah kita berperilaku kepada mereka? Bereskan masalah jika ada perlakuan kita hari ini yang kurang pantas. Ambil waktu, minta maaf, rekonsiliasi. Amin. Kita hidup sebagai jemaat Allah. Dia berbicara tadi apa? Kebenaran, core value, nilai-nilai inti kita adalah kebenaran Tuhan, kebenaran Kristus sebagai dasar dan tiang penopang. Jemaat Allah yang hidup, nilai-nilai kebenaran yang menjadi dasar keputusan dalam hidup kita. Amin. Dasar suami istri, dasar hubungan bapa dan anak, ibu dan anak, brothers dan sisters, orang tua, semua tadi dikatakan. Bahkan antara bos dan anak buah atau sebaliknya, kita hidup sebagai keluarga Allah, berperilaku yang patut. Kita hidup sebagai jemaat Allah, kebenaran sebagai nilai inti kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur. Engkau Bapa yang mengumpulkan anak-anak-Mu di dalam rumah-Mu, yaitu gereja.
Dan hari ini, kamilah gereja itu. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam kami. Bantu kami Tuhan mengerti cara hidup kami sebagai keluarga Allah. Bagaimana kami memperlakukan satu sama lain. Seharusnya seperti Tuhan memperlakukan kami. Itulah orang akan melihat kami adalah keluarga Allah. Tetapi kami juga adalah jemaat Allah yang hidup, yang ditopang dan dasarnya adalah kebenaran Kristus. Bukan kebenaran kami masing-masing, tapi Kristus menjadi kebenaran. Terima kasih Bapak. Bantu kami semua belajar, mengambil satu keputusan untuk memulai hubungan. Apa yang kami selain berperilaku tidak patut terhadap saudara-saudari kami. Kami duduk kembali dan membereskan semuanya. Apa dasar hubungan kami selama ini yang menyimpang dari kebenaran, di mana pikiran, perasaan, hal-hal lain menjadi lebih dominan daripada kebenaran Kristus. Bantu kami untuk kembali kepada dasar dan pilar itu Tuhan. Saya berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, saudara-saudari, teman, sahabat yang ada dalam ibadah ini. Biarlah kami Tuhan hidup sebagai keluarga Allah. Dan orang dunia melihat Tuhan hidup di sini. Perilaku kami menunjukkan Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Juga menunjukkan kebenaran yang menjadi dasar dan pilar dalam kehidupan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin.